Hai, Kami mahasiswa baru dari kampus Politeknik di Samarinda, jurusan akuntansi, prodi D3 akuntansi, akan memaparkan beberapa sejarah komputer dan manfaatnya bagi manusia. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu, saya Salsa Lutfiasari. saya Siti Hawa. Saya Desi Astiani. Mengenal pengertian komputer, jenis, fungsi, dan berbagai komponen di dalamnya. Pengertian komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Di dalam komputer terdapat beberapa komponen pendukung agar komputer bekerja sebagaimana mestinya. Zaman sekarang itu hampir setiap lini pekerjaan memerlukan perangkat komputer karena komputer itu mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Jadi dia itu membuat pekerjaan manusia itu terasa lebih simpel. Terus apa aja pengertian komputer yang sebenarnya dan apa aja fungsi komputer itu? Kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa fungsi, jenis, sejarah, kegunaan, dan ya sebagainya. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Selain itu, pengertian komputer adalah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan program yang sudah diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu. Umumnya, komputer terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu perangkat keras atau hardware yang terdiri dari RAM, prosesor, hard disk, CPU, dan motherboard. Ada juga perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan juga beragam aplikasi yang diinstal di dalam hardware agar bisa bekerja sesuai dengan perintah penggunanya. Sedangkan elemen terakhir dari komputer adalah pengguna atau brainware, yaitu pengguna atau operator komputer itu sendiri. Sebenarnya kata komputer itu sendiri diambil dari bahasa Latin, yaitu computere, yang memiliki arti menghitung, sehingga pengertian sederhana dari komputer adalah alat yang mampu menghitung aritmetika. Materi kedua yaitu tentang sejarah perkembangan hardware dan software, kemudian dilanjut dengan komunikasi data. Nah, sejarah perkembangan hardware komputer di sini dimulai pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1946 sampai 59. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa dan membutuhkan ruangan yang luas, serta berkemampuan rendah dan terkenal dengan daya panasnya. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki ukuran fisiknya yang besar, kemudian kecepatan prosesnya lambat dan cepat panas. Kemudian yaitu generasi kedua komputer. Generasi kedua ini merupakan perkembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat, yaitu memiliki ciri-ciri komponen yang menggunakan transistor dan ukuran fisik lebih kecil, serta kecepatan prosesnya lebih cepat. Generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 70, komputer generasi ini dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Nah, komputer ketiga ini memiliki ciri yaitu kecepatan prosesnya lebih lambat, membutuhkan listrik lebih hemat, dan memorinya yang digunakan lebih besar, dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Generasi keempat yaitu 1970 sampai 1995. Generasi keempat merupakan perkembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan. Adapun ciri-cirinya yaitu telah menggunakan LSI, chip yang digunakan telah berbentuk segi empat, serta komputer generasi keempat ini memiliki IBM 370 atau dibuat oleh IBM International Business Machine. Sejarah perkembangan software komputer. Nah, di sini juga memiliki pembagian-pembagian, yaitu yang pertama era pioner. Pada era ini, bentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer.
Kemudian ada era stabil. Nah, pada era ini baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak yang dilakukan secara bersamaan atau yang disebut multitasking. Yang ketiga, era mikro. Pada era ini, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem, software aplikasi, dan bahasa pemrograman. Nah, lanjut ke materi definisi komunikasi data. Secara umum memiliki definisi yaitu proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih perangkat seperti komputer, laptop, printer, dan komunikasi lainnya. Kemudian apa aja sih jenis komunikasi data? Yang pertama ada komunikasi data terestrial, kemudian komunikasi data satelit, dan komponen komunikasi data ada sumber, pengirim, sistem transmisi, penerima, dan sasaran. Kemudian karakteristik dari dasar komunikasi data yaitu pengiriman, ketepatan, serta tepat waktu. Adapun fungsi komunikasi data, 1. Lebih efisien dan ekonomis. Materi selanjutnya yaitu apa itu internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Internet media komunikasi dunia, yaitu sebagai media penyebar informasi, memiliki banyak kelebihan dibandingkan media massa lain. Mudah, cepat, dan murah dengan jangkauan dunia. Untuk terjangkau 60 juta orang, butuh 30 tahun untuk radio, butuh 15 tahun untuk televisi, butuh 3 tahun untuk internet. Nah, kita jadi ada yang mau ditanyakan nggak? Di sini saya nanya. Oke. Saya mau nanya sama Asti, tujuan dari sistem komputer itu apa sih? Tujuan utama sistem komputer itu mengolah data kita menjadi informasi, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, tanya ke Pia Salut Fiasari. Apa aja sih bagian dari komputer itu? Nah, jadi bagian-bagian yang ada di dalam komputer di dalam sistem komputer itu ada 3. Pertama, ada software. Software itu seperti aplikasi yang dijalankan di dalam sistem komputer tersebut. Kemudian juga ada hardware. Kalau hardware itu seperti komputernya sendiri, terus CPU, motherboard juga. Sedangkan brainware itu adalah pengguna dari si komputer itu. Begitu. Itu bagian-bagian dari sistem komputer itu seperti itu, Hawa. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pia. Sudah merasa puas? Sudah. Nah, jadi dari pemaparan yang kita jelaskan tadi, ini ada kesimpulannya. Seperti 1. Teknologi informasi merupakan perkawinan antara teknologi komputer dan telekomunikasi. 2. Kelebihan komputer dari teknologi lainnya adalah kemampuannya untuk dapat diprogram sehingga dapat menjalankan berbagai macam tugas. 3. Teknologi informasi berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan dibandingkan dengan teknologi lainnya. 4. Aplikasi TI telah merambah berbagai aspek kehidupan manusia. 5. Dalam era informasi global, informasi telah menjadi kebutuhan utama seperti layaknya kebutuhan pokok manusia lainnya. 6. Internet sumber informasi utama dari dan sumber penyebaran informasi tercepat. 7. Tren kehidupan masa depan, semua akan serba Nanti dikat ulang bacanya. Ini apa? Betul kok. Elektronik. Jadi sekian materi dari kami tentang sistem komputer, bagian-bagian komputer, fungsi-fungsi komputer, sejarahnya, terus juga sejarah internet, apa itu internet, apa fungsi internet di dunia, gitu. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa like, komen. Perkawinan antara teknologi, komputer, dan telekomunikasi.